Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Saya mahasiswa semester 2 dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi, yaitu berkaitan tentang asas-asas dan kaidah hukum Islam, yang mana di sini mata kuliahnya adalah hukum Islam. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, kita masuk ke poin A, yaitu asas-asas hukum Islam. Secara sepintas, asas hukum Islam hampir identik dengan prinsip hukum Islam atau ciri karakteristik hukum Islam. Namun, kalau dikaji lebih mendalam, asas hukum Islam berbeda dengan prinsip atau ciri hukum Islam. Perbedaan ini bisa didasarkan pada pengertian kata asas secara harfiah yang memang berbeda dengan kata prinsip atau ciri, dan juga bisa dilihat dari cakupannya. Dalam membahas prinsip atau ciri hukum Islam, para ahli lebih melihatnya secara umum dan tidak melihat pada bagian-bagian yang ada dalam hukum Islam, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Sedang untuk asas hukum Islam, para ahli banyak yang membahasnya secara khusus, sehingga dapat ditemukan pembahasan khusus mengenai asas hukum perdata Islam, asas hukum pidana Islam, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke pengertian asas hukum Islam. Secara etimologis, kata asas berasal dari kata bahasa Arab asos, yang berarti fundamen, alas atau dasar, bangunan, asal, pangkal, dasar dari segala sesuatu, dasar atau alasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asas diartikan sebagai dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Nah, seperti pada asasnya, saya setuju dengan pendapat saudara. Dasar cita-cita, perkumpulan atau organisasi. Seperti sebelum memasuki organisasi, terlebih dahulu kita harus tahu asas dan tujuannya. Hukum atau dasar seperti tindakan melanggar asas kemanusiaan. Jika kata asas ini dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi asas hukum, maka yang dimaksud adalah dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pidana misalnya adalah dasar berpikir dalam pelaksanaan hukum pidana. Pada umumnya, asas hukum berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala permasalahan yang berkenaan dengan hukum. Dengan demikian, asas hukum Islam merupakan rujukan atau dasar pijakan untuk mengembalikan segala permasalahan yang terkait dengan hukum Islam. Yang kedua, asas-asas umum hukum Islam. Asas-asas umum hukum Islam berarti asas-asas hukum secara umum yang meliputi semua kajian atau ruang lingkup hukum Islam. Dengan demikian, asas-asas umum hukum Islam ini meliputi semua asas yang ada di dalam hukum Islam, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Terdapat 3 asas umum, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Nah, yang pertama yaitu adalah asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, yang mendasari semua asas hukum Islam lainnya. Al-Quran berulang-ulang menyebutkan masalah keadilan ini, bahkan lebih dari 1000 kali, yang mengindikasikan betapa pentingnya keadilan itu menurut Al-Quran dan sekaligus dalam Islam. Kita masuk yang poin B, yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini antara lain dijelaskan dalam
Al-Quran surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'azzabina ala tab'asa rasulah, yang artinya, dan tidaklah kami menjatuhkan suatu hukuman atau siksaan sesudah kami mengutus seseorang rasul untuk menundukkannya. Hal yang senada juga dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Afallahu amma salafa. Artinya Allah mengampuni hal-hal yang sudah lampau. Dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang terlebih dahulu dibandingkan perbuatan itu. Kita masuk ke poin yang C, yaitu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Asas ini juga disebut asas kemaslahatan. Kemanfaatan atau kemaslahatan selalu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan suatu keadilan dan kepastian hukum. Perintah dan larangan dalam hukum Islam yang berkonsekuensi pahala dan hukuman juga didasarkan pada asas kemanfaatan atau kemaslahatan ini. Baik, yang ketiga, yaitu asas-asas hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum Islam yang sering dijadikan patokan pemberlakuan hukum Islam dalam suatu negara. Untuk memahami pemberlakuan hukum pidana Islam dapat dipahami asas-asas di bawah ini. Yang pertama yaitu adalah asas legalitas. Yang kedua asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Yang ketiga adalah asas praduga tidak bersalah. Baik, kita masuk ke poin yang B, yaitu kaidah hukum Islam. Yang pertama, pengertian kaidah hukum Islam. Kaidah hukum Islam sering dipahami berbeda-beda oleh para ahli fikih. Ada yang memasukkannya sebagai usul fikih dan ada yang memasukkannya sebagai kaidah fikih. Seperti sudah dijelaskan di bab sebelumnya, usul fikih merupakan ilmu tentang kaidah-kaidah untuk memahami fikih. Usul fikih kemudian sudah menjadi salah satu disiplin ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu fikih, namun sangat terikat. Secara etimologis, kaidah fikih berasal dari kata al-qaidah al-fikih atau sering disebut dalam bentuk jama' al-qawid al-fikih. Dalam bahasa Arab, al-qaidah bermakna asas, dasar atau fondasi. Dari makna ini terlihat adanya unsur penting dalam kaidah, yaitu hal yang bersifat menyeluruh, kulli, yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Dengan demikian, maka al-qawid al-fikih secara etimologis berarti dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Baik, yang kedua yaitu ruang lingkup dan kegunaan kaidah hukum Islam. Sebagai suatu disiplin kajian ilmu, kaidah hukum Islam atau kaidah fikih memiliki objek tertentu. Yang menjadi objek bahasan kaidah fikih adalah perbuatan orang mukallaf dan materi-materi fikih hukum Islam yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih hukum Islam yang sudah mapan, yang tidak ditemukan nasnya secara khusus dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lingkup kaidah fikih meliputi 5 kaidah khusus yang memiliki cakupan, skop, dan urutan yang berbeda-beda. 5 kaidah dimaksud adalah: yang pertama, kaidah yang paling pokok, kaidah induk yang mendasari seluruh kaidah fikih yang ada di bawahnya. Yang kedua, kaidah-kaidah pokok yang 5, al-qawid al-qasmah, yang meliputi keseluruhan bidang fikih. Yang ketiga, kaidah-kaidah cabang yang merupakan penjabaran yang lebih rinci dari kaidah-kaidah pokok yang 5. Dari kaidah yang 5 seperti di atas dapat dimunculkan kaidah-kaidah fikih yang lebih rinci lagi. Yang keempat yaitu kaidah-kaidah fikih yang ruang lingkup dan cakupannya hanya dalam bidang fikih tertentu. Misalnya kaidah-kaidah yang berlaku dalam fikih jinayah pidana Islam. Yang kelima yaitu kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari bidang hukum tertentu. Poin yang ketiga yaitu kaidah fikih pokok. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat ke-6 kaidah fikih yang pokok tersebut.
Yang A, kaidah pertama, yakni kaidah induk meraih kemaslahatan dan menolak kemufsadatan. Yang kedua, kaidah yaitu setiap perkara tergantung kepada tujuannya. Yang ketiga atau yang C, kaidah yaitu keyakinan tidak bisa dihapus dengan keraguan. Ya, yang D yaitu kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Yang kelima yaitu yang E, kemudaratan harus dihilangkan. Yang terakhir atau yang keenam, adat dipertimbangkan menetapkan hukum dalam Islam. Baik, mungkin ini saja presentasi ataupun materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya atau tidak ketepatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahapan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.